Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Senior Analyst Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mbak Anggita. Selamat pagi, Berita Satu. Baik, Mas Reza, tadi perdagangan IHSG sudah dibuka dan ini melanjutkan pergerakannya di zona merah setelah ditutup melemah kemarin. Tadi dibuka melemah 0,19%. Ini sejak menyentuh posisi all time high terus melakukan atau mengalami pelemahan. Bagaimana analisa dari Anda? Ya, baik. Kalau saya lihat dari sentimen yang ada, tampaknya pelaku pasar kan cenderung melakukan aksi profit taking ya, itu di mana setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan sampai dengan ke level psikologisnya di level 6.500, bahkan sempat menyentuh level 6.600. Kemudian pelaku pasar mencoba untuk ambil untung ya atau profit taking terhadap sejumlah saham, sehingga kalau kita lihat pergerakan dari IHSG pun akhirnya kembali mengalami pelemahan ya, seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah koreksi yang cukup wajar, Mbak ya. Baik. Itu. Artinya ini adalah pelemahan dalam rentang waktu sementara ya, Mas. Nah, kalau dari penguatan Anda sendiri, kapan IHSG ini bisa menyentuh di level 6.700? Iya, sebenarnya kalau lihat dari pergerakan IHSG itu kan dari akhir September kemarin ya, di saat IHSG masih berada di level antara 6.080-an sampai dengan 6.100-an, kemudian mengalami kenaikan dalam 1 bulan terakhir ini hingga menyentuh level 6.667, level tertingginya ya gitu. Nah, itu pada saat di level 6.687 itu terlihat volume beli itu sebenarnya masih cukup tinggi gitu. Nah, tapi dengan adanya sejumlah sentimen negatif ya, terutama dari penurunan harga komoditas, terutama harga batubara, nah itu yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk profit taking seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat di 6687 posisi IHSG itu masih memungkinkan untuk menyentuh ke level 6.700-an itu. Nah, tapi karena ada sentimen negatif inilah yang akhirnya membuat pelaku pasar cenderung melakukan aksi jualnya seperti itu. Baik, nah Mas Reza, saat ini kita lihat posisi IHSG sudah bergerak di bawah 6.600, ini berada di rentang 6.500-an. Kalau untuk hari ini, prediksi Anda posisi atau rentang resistance dan juga support IHSG hari ini akan berada pada level berapa? Ya, untuk hari ini ya, karena ini juga merupakan akhir pekan ya, dimanfaatkan juga oleh pelaku pasar untuk melakukan aksi jual ya. Yang perlu diperhatikan adalah level support dari IHSG di hari ini, yaitu di level antara 6525 sampai dengan 6550 seperti itu. Nah, kalau level 6525 sampai dengan 6550 itu tembus, berarti masih ada potensi koreksi di hari Senin atau hari Selasa seperti itu. Baik. Itu adalah level support yang harus dijaga. Nah, dan kalau kita lihat pergerakan resisten di hari ini, kalaupun ada kenaikan mungkin peluangnya cukup tipis ya, Mbak ya, di level ya paling antara 6615 sampai dengan 6630 sih, Mbak. Baik, nah Mas Reza, kalau kita bicara soal sentimen, ini dari dalam negeri sendiri, Bank Indonesia menahan suku bunga acuan untuk ke-8 kalinya. Apakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan IHSG? Ya, dengan adanya aksi dari Bank Indonesia tersebut tampaknya sudah diperkirakan sebelumnya ya, atau dengan katanya sudah di price in oleh para pelaku pasar ya gitu, sehingga ketika Bank Indonesia mengumumkan atau mengannounce bahwa suku bunga acuan atau 7-day repo tersebut ditahan, maka pasar tidak terlalu bereaksi yang signifikan seperti itu. Jadi akhirnya pasar sudah memperkirakan sebelumnya bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini Bank Indonesia lebih baik memang masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan saat ini, Pak. Baik, kita beralih ke sentimen dari eksternal sendiri. Amerika Serikat inflasinya ini kembali naik, apakah ini berdampak kepada pergerakan IHSG? Ya, kalau kita lihat memang
kondisi dari ekonomi Amerika Serikat yang mengalami inflasi ini kan memberikan tanda ya gitu bahwa pemulihan di sana terus terjadi ya gitu, di mana inflasi juga banyak disebabkan oleh meningkatnya daya beli dari masyarakat Amerika itu. Nah, dari pasar modal di sana pun juga terlihat kondisi pasar modal di sana sejumlah indeks mengalami kenaikan, tapi tampaknya tidak terlalu berimbas ya ke pergerakan IHSG ya gitu. Bahkan IHSG pun malah cenderung mengalami penurunan ya gitu, karena pelaku pasar lebih cenderung melakukan aksi profit taking ya dibandingkan melihat kondisi dari bursa saham Amerika Serikat sana, Mbak. Baik, nah ini Mas Reza, kalau soal hal lain yang juga masih menjadi perhatian dari para investor adalah krisis energi di Eropa dan juga Tiongkok. Ini apakah berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal? Ya, kemarin sempat mengalami kenaikan ya di sejumlah komoditas ya, terutama komoditas energi ya, misalkan seperti oil, gas, kemudian batu bara ya atau coal, itu harga komoditasnya kan sempat mengalami kenaikan ya gitu. Nah, tapi ketika ada pemberitaan bahwa Cina berencana untuk melakukan intervensi terhadap pasokan sejumlah komoditas energi tersebut, maka itu yang akhirnya membuat sejumlah komoditas energi mengalami penurunan. Dan kita bisa melihat bahwa kondisi dari sejumlah saham-saham yang berkaitan dengan energi ya, misalkan seperti batu bara maupun oil, itu malah cenderung dalam tren penurunan gitu. Tapi itu juga masih sementara sambil pelaku pasar melihat kondisi market akan seperti apa sih, Mbak. Baik, kita beralih ke rekomendasi saham, Mas. Seperti yang barusan Anda sebutkan, masih soal krisis energi. Ini apakah artinya saham komoditas masih layak untuk diinvestasikan saat ini? Ya, kalau kita lihat mungkin by momentum sementara pelaku pasar bisa menghindari saham-saham energi dulu ya gitu, karena kan kita juga masih melihat sampai seberapa dalam penurunan yang terjadi ya gitu. Misalkan seperti Elsa yang saat ini masih mengalami penurunan sampai dengan level antara 300 sampai 305 ya. Terus kemudian tadi juga sudah Mbak Anggita sebutkan ya bahwa saham Adaro malah mengalami gap bawah ya di level 1675 ya sampai dengan 1685 ya. Nah ini terus kemudian juga saham misalkan seperti PTBA, kemudian juga saham batubara lainnya itu juga cenderung masih mengalami penurunan gitu. Jadi saya pikir untuk hari ini mungkin kita akan lihat sementara ya sampai seberapa dalam penurunan dari saham-saham energi tersebut, Mbak. Baik, kita beralih ke sektor perbankan yang sudah melaju cukup kencang 2 minggu ini. Apakah artinya masih bisa dikoleksi atau sudah memasuki atau menyentuh posisi overbought? Ya, betul Mbak, yang seperti disampaikan oleh Mbak Gita bahwa sejumlah saham-saham pun juga sudah mengalami kenaikan dan masuk ke area overbought ya gitu. Jadi misalkan seperti BNI dengan adanya berita bahwa mereka akan mengakuisisi salah satu bank, nah ini yang membuat saham BNI mengalami kenaikan dari level 5.200 sampai dengan level 7.000-an ya gitu. Terus kemudian BCA kemarin dengan adanya rencana aksi korporasi stock split itu juga membuat harga sahamnya mengalami kenaikan, ditambah juga dengan adanya indikasi bahwa kinerja di kuartal ketiga atau sampai dengan 9 bulan di tahun ini itu akan mengalami peningkatan. Begitupun juga dengan sejumlah saham bank besar lainnya yang cenderung mengalami kenaikan itu. Ini pun juga mungkin sementara bagi yang sudah punya saham bank itu bisa melakukan profit taking dulu ya, seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Mas Reza, rekomendasi saham Anda untuk pekan depan apa saja? Ya, beberapa saham yang kita lihat cukup menarik ya. Di bank itu ada saham agro ya, yang pergerakannya masih berada di batas bawah Bollinger Band ya. Terus kemudian ada saham retail, ada AMRT ya, yang saat ini mencoba untuk mengalami kenaikan ya. Terus kemudian di saham poultry ada saham Cepin, Mbak ya, seperti itu.
Baik Mas Reza, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, itu tadi Senior Analis Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada. Pemirsa, bagaimana prospek rupiah pekan depan? Informasinya kami hadirkan langsung dari Dealing Room Bank Mandiri. Usai jeda.